Nikita Mirzani spill saldo rekening ART tembus 3 digit, nominal gajinya disorot. Nikita Mirzani baru-baru ini mengungkapkan saldo rekening milik asisten rumah tangganya yang akrab disapa Teh Ati. Nominal saldo tersebut membuat banyak orang terkejut karena mencapai angka yang fantastis. Teh Ati sendiri diketahui sudah bertahun-tahun bekerja dengan Nikita dan kini menjadi salah satu orang kepercayaannya. Kedekatan mereka bahkan membuat Nikita bebas mengakses ponsel pribadi Teh Ati, termasuk melihat saldo rekeningnya. Dalam sebuah live streaming, Nikita menunjukkan saldo di aplikasi mobile banking milik Teh Ati kepada para pengikutnya. Nih, rekening Teteh, isinya kelihatan gak? Ucap Nikita sambil mendekatkan ponsel Teh Ati ke kamera. Meski kurang terlihat jelas, Nikita kemudian menyebutkan nominalnya, saldo Teteh 99 juta rupiah, tambahnya. Ungkapan Nikita itu pun langsung memancing reaksi beragam dari warganet. Ada yang kagum dengan jumlah saldo Teh Ati, namun ada juga yang merasa tidak nyaman karena saldo tersebut diumbar ke publik. Di sisi lain, tak sedikit pula yang penasaran dengan besaran gaji yang diterima asisten rumah tangga Nikita hingga mampu memiliki saldo hampir 100 juta rupiah di rekeningnya. Terkait hal tersebut, Nikita sendiri pernah membocorkan rincian gaji ART-nya dalam kesempatan lain. Nikita mengkritik orang-orang yang hanya menggaji ART mereka sekitar 1 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa di rumahnya semua karyawan mendapat gaji layak. Kalau di sini, nggak boleh ada yang digaji rendah, harus memanusiakan manusia, ujar Nikita. Ia mengungkapkan bahwa gaji tertinggi untuk ART-nya bisa mencapai 6 juta rupiah per bulan. Gaji itu, menurutnya, sudah bersih tanpa perlu memotong biaya kebutuhan harian karena segala kebutuhan, mulai dari sabun, sampo, conditioner, hingga produk skincare dan kebutuhan lainnya, disediakan oleh Nikita sendiri. Di tulang punggung keluarga, Ting akui sampai sering pinjam uang asisten dan sopir. Baru-baru ini, dangdutan presenter ternama Ayu Ting Ting mengungkapkan kebiasaan uniknya dalam mengelola keuangan sehari-hari. Pada podcast YouTube Tuah Kreasi Jumat 15 November 2024, pelantun lagu hit Sambalodo tersebut mengaku sering meminjam uang dari asisten dan sopir pribadinya saat ingin membeli makanan atau kebutuhan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan Ayu yang jarang membawa uang tunai dalam jumlah besar di dalam dompetnya. Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa uang tunai yang dibawanya saat berpergian biasanya hanya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1 juta. Jumlah tersebut pun diserahkan sepenuhnya kepada asistennya untuk dipegang. Jika uang sehari-harinya habis, dia akan meminta lagi kepada ibunya. Nanti dia bilang tuh, uang di dompet lo habis yuk, baru deh gue minta sama ibu. Paling nanti ibu taruh 500.000 lagi, atau paling banyak Rp1 juta di dompet gue. Ya segitu-segitu aja, ungkap Ayu. Kebiasaan ini membuat Ayu kerap meminjam uang dari asisten atau supir pribadinya ketika hendak jajan. Meskipun demikian, Ayu memastikan bahwa dirinya selalu mengembalikan uang yang dipinjam. Gue pinjam sama mereka, nanti diganti. Yang penting kan uangnya gue ganti, bener nggak? Kata Ayu sambil tertawa. Tidak hanya itu, Ayu Ting Ting juga mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengakui secara pasti berapa besar honor yang diterimanya dari setiap penampilan atau acara yang dihadirinya. Hal ini dikarenakan seluruh pengelolaan keuangan Ayu ditangani oleh ibunya, Umi Kalsum. Maka dari itu, Ayu mengaku tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang ia miliki. Bahkan Ayu tidak pernah bertanya nominal bayaran yang ia dapatkan. Bagi Ayu, tujuannya mencari uang adalah untuk keluarga dan digunakan bersama-sama. Ia merasa beruntung memiliki ibu yang cermat dalam mengelola keuangannya. Wanita ini sebut orang miskin pasti masuk neraka, begini kondisinya setelah digeruduk warga. Kan di kemiskinan ekonomi, artinya kamu sudah pasti masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya iyalah, sedekah uang. Naik haji pakai uang. Pernyataan kontroversial seorang wanita di Kabupaten Rokan Hulu, Riau menjadi viral di media sosial setelah ia menyebut bahwa orang miskin pasti masuk neraka. Dalam video yang beredar tersebut terlihat si wanita saat sedang live di salah satu platform media sosial. Dengan santai ia lalu mengatakan kalimat tersebut, mengatakan kalau orang yang ekonominya susah pasti masuk neraka. Wanita itu menjelaskan bahwa kemiskinan ekonomi membuat seseorang sulit menjalankan syariat Islam. Ia menyebut sedekah, naik haji, dan ibadah lainnya membutuhkan uang, sehingga menurutnya orang miskin tidak dapat memenuhinya dan pasti masuk neraka. Pernyataan ini segera menuai respons negatif dari warganet yang merasa geram dengan ucapannya. Reaksi terhadap video itu tidak hanya terjadi di dunia maya. Warga Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di Kecamatan Ujung Batu, turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka. Wanita tersebut didemo oleh puluhan warga yang menilai pernyataannya telah menistakan agama dan melecehkan martabat masyarakat miskin. Protes
protes itu menjadi sorotan lokal dan mengundang perhatian luas. Wanita yang diketahui merupakan pemilik bisnis kecantikan di Rokan Hulu ini akhirnya mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Dalam video lain yang tersebar di media sosial, ia terlihat menghadapi puluhan warga yang berkumpul untuk meminta klarifikasi atas ucapannya. Dengan suara tertunduk, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Wanita tersebut menyampaikan penyesalan mendalam atas ucapannya yang dianggap tidak pantas. Ia menyadari bahwa perkataannya seharusnya tidak disampaikan dan mengakui dampak negatif yang ditimbulkannya. Nasib pilu penyanyi lawas Ira Suara kini miskin dan suami yang sopir punya banyak hutang. Apa yang harus dimakan besok? Pertanyaan sederhana itu kini menjadi keseharian seorang penyanyi legendaris, Ira Suara. Sebuah ironi yang mungkin tak terbayangkan oleh banyak orang yang mengenalnya sebagai bintang yang bersinar terang di era 1990-an. Setelah lama tak terdengar kabarnya, kehidupan pribadi Ira kini kembali mencuat bukan karena gemerlap panggung, melainkan karena perjuangannya bertahan hidup bersama keluarga. Nama Ira Suara dulu melekat sebagai penyanyi dengan suara merdu dan lagu-lagu yang menghiasi layar kaca sejak memulai karier pada 1995. Namun roda kehidupan telah membawa Ira ke sisi yang sangat berbeda dari kejayaan itu. Kini ia mengaku sedang berada di titik terendah secara ekonomi. Dalam sebuah wawancara di acara Pagi-Pagi Ambyar, Ira berbagi kisah hidup yang menggetarkan hati. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menceritakan bagaimana setiap hari ia harus memutar otak untuk memastikan keluarganya bisa makan. Beban berat ini tak hanya ia tanggung sendiri, sang suami Cecep Syarifuddin bahkan rela bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Didampingi putrinya, Ira tak kuasa menahan tangis saat berbicara tentang perjuangannya. Meski hidup kini jauh dari kata mewah, ia dan keluarganya tetap mencoba menjalani semua dengan rasa ikhlas dan berserah diri. Bagi Ira, satu hal yang memotivasinya untuk tetap bertahan adalah kedua anaknya, Yunia Syahria dan Anandra Syarifuddin. Saya harus kuat, ungkapnya dengan penuh haru, untuk anak-anak, untuk keluarga, apapun yang terjadi. Kunci rumah tangga sukses Nana Mirdad dan Andrew White, 18 tahun menikah tanpa isu kontroversi. Pada peringatan Hari Ayah yang jatuh pada 12 November 2024, Nana Mirdad menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada suaminya, Andrew White. Menurut Andrew, salah satu kunci pernikahan langgeng adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, mereka bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Andrew menambahkan bahwa dalam sebuah pernikahan sangat penting untuk tidak selalu merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Ia menyarankan agar pasangan, khususnya suami, memilih medan juang yang tepat dan tidak merasa perlu untuk selalu menang dalam setiap argumen. Menurutnya, meskipun kita merasa benar, tidak perlu memenangkan setiap perdebatan karena hal tersebut tidak akan membawa kebahagiaan dalam hubungan. Ia juga menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah tim, bukan ajang kompetisi untuk menentukan siapa yang menang. Kunci sukses dalam pernikahan menurut Andrew adalah kemampuan untuk mengesampingkan ego dan memilih pertempuran yang benar-benar penting. Perasaan saling mendukung dan perhatian terhadap pasangan lebih penting daripada sekadar menang dalam debat. Bagi Andrew, pernikahan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan usaha dan komitmen seumur hidup. Ia berharap pernikahannya dengan Nana dapat terus bertahan selamanya. Andrew percaya bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa diubah begitu saja, dan ia sangat menghargai keputusan besar untuk menikah dengan Nana sebagai langkah yang tak bisa disesali. Dalam pernikahan mereka, baik Nana maupun Andrew sepakat bahwa kepercayaan adalah pondasi utama untuk menjaga keharmonisan. Mereka menyadari pentingnya saling percaya untuk memastikan hubungan mereka tetap langgeng.